Ada sebagian orang soleh tanya kepada salah seorang wali min auliyaillah, menanyakan begini, arsyidni ila amalin ajidu qalbi fihi ma'allahi 'ala al-hawa. Guru atau tuan, syekh, apa sih bimbing saya, tunjukkan saya satu amalan yang mana saya bisa merasakan kedekatan sama Allah selalu. Di hatiku tuh ngerasa Allah tuh ada terus, ngerasa terus di hati tuh hadir besaran Allah. Lalu dijawab oleh seorang wali ini, la tanzur ilal khalq. Pesan pertama, kamu jangan sering melihat makhluk. Jangan melihat, jangan kepo sama urusan makhluk. Kenapa? Karena nazar ilaihim zulmah. Karena kalau kita melihat makhluknya bisa bikin gelap hati kita, terhalang hati kita dari mengingat Allah, karena terfokuskan dengan makhluk bukan dengan Allah. Akhirnya kata orang soleh ini, la astati'u, anak kagak sanggup ini mah guru, anak kagak sanggup ini mah. Mau kita ada apa ya, berada di tengah-tengah makhluk pasti ngelihat. Oh, kata orang tua wali ini, ya udah, la tasma' kalam, jangan kau simak, jangan kau dengar ucapan makhluk. Apa aja berita masuk diterima, tanpa ada filter, semua diterima. Omongan-omongan makhluk diterima. Kenapa? Kata wali, li'anna sima'a kalamihim qaswatun, qaswah. Karena mendengarkan kalam mereka, menerima seluruh berita yang nyampe ke kita tanpa adanya cross check atau tanpa ada tabayun, asal masuk aja dalam hati dan pikiran kita, nanti ngerus, bikin qaswah, keras hati kita, bikin keras. Kalau hati udah keras, udah susah dinasihat, susah untuk ingat Allah. Ngomong lagi, la aqwa ala dhalik, anak kagak kuat kayak gitu mah, susah banget. Kita makhluk interaksinya pasti ngedenger kalam mereka. Oh ya baik, kata saya ini, la tu'amilhum fa inna mu'amalatahum wahsh. Udah jangan bergaul lah, gak usah banyak gaul sama makhluk, gak usah banyakin temen, gak usah. Kalau pengen nama Allah, jangan memperbanyak. Ini mah dimana aja ada temennya, kongko ya, di atas plafon, di atas pohon kongko. Kenapa? Karena muamalah dengan makhluk ini, interaksi sama makhluk ini, kalau kita tidak ada kesiapan hati, bikin resah. Apa resahnya? Udah nyaman-nyaman, udah deket, udah bergaul, udah banyak komunitas, putus hubungan, ada konflik, miskomunikasi, akhirnya pun resah hati, gundah, galau gitu. Nah, maka dari itu kurang-kurangin banyak hubungan dengan makhluk, kurang-kurangin berharap sama makhluk, kurang-kurangin kita mengkepoin urusan makhluk. Nanti kalau banyak bergaul, terus teman-temannya pada mati, akhirnya dia kan gak ada teman. Itu tuh bikin resah. Dulu menongkrong ngopi sana ngopi sini, ngerokok, pas kagak ada, pada mati semua. Nongkrongnya di tahlilan, lamun aja nyari teman ngerokok ngopi. Kenapa Bang kemana? Temannya udah bermati. Wahsyah kan? Orang kalau udah bergantung sama Allah, jadinya wahsyah, resah, gelisah, gundah, gulana, gak nyaman. Kata ini orang soleh, wa ana baina dzurrihim, gimana saya nggak bisa interaksi sama mereka, orang saya ada di tengah-tengah mereka, mesti interaksi. Ya udah, kata ini wali, la taskun ilaihim wa la ta'nas bihim, jangan kau nyaman, jangan kau merasa tentram dan nyaman dengan makhluk.
tidak ada kenyamanan kecuali sama Allah. Kata wali ini, kata orang soleh ini, ada asa. Kalau ini kayaknya bisa, nggak nyaman sama makhluk. Gitu. Makanya kalau tidak ada komitmen, kalau tidak bisa tanggung jawab, jangan bikin nyaman hati orang. Kasihan, udah nyaman tinggal yang PHP ini, gitu ya. Kalau kita tidak bisa tanggung jawab, jangan membuat nyaman orang. Giliran udah nyaman, kitanya cuek. Giliran udah nyaman, kitanya kemana tahu, kitanya main-mainin. Kan bikin sakit hati tuh. Udah nyaman malah tinggalin. Udah, kalau ini bisa, jangan nyaman. Jangan sampai kita naruh kenyamanan sama siapa aja ini kita nyaman. Lihat apa alasan kata wali ini kenapa 4 hal ini dilarang? Karena pertama, tanzuru ilal ghafilin. Karena kalau kita sering melihat makhluk, itu kita melihat sama orang-orang yang lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat orang lupa, mempengaruhi. Ngelihat orang soleh mengaruhi, ngelihat orang yang pelupa mempengaruhi. Syukur-syukur pas pulang kagak lupa rumah. Pas pulang lupa, rumah orang digedor. Karena terpengaruh. Jadi kita berinteraksi sama makhluk itu mempengaruhi nurani, pikiran, kejiwaan kita itu terpengaruh oleh siapa yang kita bergaul. Itu akan terpengaruh kita. Makanya dihindarkan dulu. Kalau pengen nyaman sama Allah, buat nyaman dulu sama Allah, baru silahkan interaksi. Kalau sudah nyaman sama Allah, interaksi sama Allah terpengaruh. Mau dia ninggal kita, mau kagak nggak pengaruh. Gitu. Wa tasma' kalam al-khati'in, dan kau dengarkan kalam orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak berpengetahuan, berpengalaman, tidak ada pendidikan, tidak ada tarbiyah. Nggak kalamnya asal nyeplos, omongannya asal mangap, semua didengerin. Itu kan pengaruh. Iya, kalau omongan benar, kalau kagak hati kita rusak, pikiran kita rusak, jiwa kita rusak karena mendengarkan kalam orang yang tidak bertanggung jawab. Terpengaruh akhirnya, baper. Hanya nggak usah banyak dengerin berita dah, nggak usah banyak nerima hal-hal yang sekiranya nggak manfaat buat agama atau buat dunia. Blok. Yang ketiga kata beliau, wa tu'amil mu'amalatal talib, wa tu'amilu mu'amalatal talib, turidu an tajida qalbika ma'a Allah 'ala dawam. Dan kau temenin, kau gaul sama orang-orang yang kagak ada faedah kegiatannya, nggak ada manfaat nasihat, nggak ada faedah buat dunia dan agama. Tapi ente pengen dekat sama Allah, pengen ada rasa sama Allah, dia jauh. Hindari 4 perkara. Ini 4 perkara penghalang dari makhluk: melihat, mendengar, berinteraksi, dan nyaman. Ini akan menghalangi kenyamanan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 ini bisa dikontrol, mengurangi yang masuk ke dalam pikiran, kurangi interaksi, dan tidak menaruh harapan dan kenyamanan dengan tidak mengadakan hubungan dengan makhluk, maka otomatis hati kita akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kalau emang pengennya ke situ dan adanya di habitat itu. Ya kalau dia nganggur, enggak sama makhluk, enggak ini, tapi dia enggak ngaji, enggak diisi rohaniahnya dengan Allah dan Rasul, bisa aja makin hancur, jadi pelangap pelongo, kagak ngerti apa-apa. Penting gitu. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita memanage hati.